Baik, selamat datang di video tutorial mata kuliah pengendalian dan penjaminan kualitas. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai dua materi. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai peta kendali variabel dan juga peta kendali atribut. Yang mana pada video kali ini peta kendali variabelnya akan membahas mengenai peta X dan R, dan kemudian atribut peta P dan NP. Jadi di sini akan langsung membahas contoh soalnya ada tiga. Yang pertama itu peta XR, terus yang kedua peta P, dan yang ketiga itu peta NP. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Oke, langsung soal nomor 1 mengenai peta X dan R. Nah, di sini ada data pengambilan sampel kaleng ya. Di sini dia ada 20 subgrup ya. Dari 1 sampai 20 ada 20 subgrup dan ukuran subgrupnya ada 5. Yang ini 1 2 3 4 5. Langsung ke pertanyaannya. Tentukan nilai UCL, CL dan ACL sehingga semua data berada dalam batas pengendalian. Terus dibilang revisi jika terdapat data yang berada di luar batas kendali. Terus hitunglah analisis kemampuan proses dengan menentukan CP dan CPK. Jadi nanti UCL, CL, dan SL ini kita hitung pada peta kendali X dan juga pada peta kendali R. Terus kita tentukan juga analisis kemampuan prosesnya bagaimana. Terus yang B, gambarkan peta kendali dari perhitungan pada poin A. Langsung saja kita jawab yang A dulu pada iterasi pertama. Jadi langkah pertama itu kita hitung dulu nilai X bar-bar dan juga R barnya. Kemudian kita cari peta kendali X yang nanti ada UCL, CL, dan ACL. Terus juga peta kendali R. Nah, sebelum mencari X bar-bar dan juga R bar ini, kita harus tahu dulu ini ya, nilai X bar dan juga R bar ini. Nah, berhubung di soal ini udah ada, jadi sedikit lebih mudah. Tapi jika di soal tidak ada, maka kita akan cari dulu yang nilai X bar ini, yang nilai X bar ini. Nah, yang 2223,2 ini didapat dari ini semua data pada subgrup 1 yang ini. Kita tambah terus dibagi 5. Jadi dapat rata-rata subgrup 1 itu sekitar ini. Dan seterusnya. Yang subgrup kedua ini kita tambah semua terus dibagi 5. Didapat hasil 294. Ini atau rata-ratanya. Terus yang kita cari juga R. Subgrup pertama 11. Ini didapat dari data maksimal pada subgrup 1 itu ini 2230 dan data minimalnya 2219. Selisihnya berapa? Selisihnya 11. Seperti itu. Lanjut untuk seluruh subgrup dari 1 sampai 20 sehingga didapatkan semua data ini. Itu kalau belum dikasih tahu di soal ya. Kemudian kita akan menghitung total semua X bar dan R tadi. Total X bar ini kita jumlahkan ini dari atas hingga ke bawah. Terus R juga kita jumlahkan dari atas hingga ke bawah sehingga kita dapat 336. Langsung kita hitung nilai X bar-barnya. Nilai X bar-barnya itu total X bar tadi dibagi jumlah datanya. Total X bar tadi ini 4457,6 dibagi 20 data. Dapat hasilnya segini. Kemudian nilai R bar. Nilai R bar tadi total dari nilai R yang ini dari sini sampai sini dapat hasil 336 dibagi 20 hasilnya 16,8. Nah, baru kita bisa mencari peta kendali X dan peta kendali R. Pada peta kendali X, CL-nya itu ya nilai X bar-bar tadi. Nilai X bar-bar tadi yang ini. Sama seperti ini. Nah, terus nilai UCL berumusnya itu X bar-bar tadi ditambah A2 kali R. Yang LCL X bar-bar dikurang A2 kali R bar. Langsung kita masukin saja. Nilai X bar-barnya itu 2000 segini ditambah A2 0,577. Ini akan kita bahas dapat cari dari mana. Dikalikan R bar tadi 16,8. Dapat hasilnya segini. Begitupun dengan nilai LCL. Dapat hasilnya segini. Nah, kemudian peta kendali R juga sama. Kita cari CL, UCL, dan LCL-nya.
Nah, nilai CL dari peta kendali R itu nilai R bar-nya. Nilai R bar-nya berapa? 16,8. Terus UCL-nya, rumusnya itu D4 kali R bar. Sedangkan LCL D3 kali R bar. D4 nilainya 2,14 dan D3 kali 0. Ini akan di slide selanjutnya akan kita bahas kenapa dapat 2,114. Nah, ini dapat hasilnya 35,515 dan LCL-nya 0. Oke. Ini iterasi pertama selesai. Kemudian yang kita lakukan adalah kita cek apakah dia terkendali. Nah, apakah dia terkendali? Kita cek peta kendali X terlebih dahulu. Batas atasnya itu 2235,074. Terus kita cek nilai X bar ini. Nilai X bar. Apakah ada yang melebihi 2235,074? Dan di sini tidak ada. Kabar baik. Terus kita cari peta kendali R. Peta kendali R selesai. Terus kita lihat lagi batas bawahnya 2215,686. Kita cek lagi apakah ada yang kurang dari itu. Kita lihat tidak ada. Oke. Kabar baik juga. Terus kita lihat di peta kendali R apakah ada yang melebihi UCL dan kurang dari UCL atau dia tuh di luar batas kendali. Kita lihat apakah ada yang lebih besar dari 35,515. Tidak ada. Oke, bagus. Terus kita lihat LCL-nya 0. Apakah ada yang kurang dari 0? Tidak ada. Nah, karena semuanya itu tidak ada yang melebihi UCL dan LCL, maka datanya itu terkendali. Jadi iterasinya cuma sampai di sini saja, cuma sekali saja. Kalau misalkan salah satu peta kendali X atau peta kendali R-nya ada yang melebihi batas kendali, maka kita akan iterasi ulang. Misal di data 14, ini 2250. Itu kan melebihi UCL ini. Maka kita perhitungan selanjutnya subgrup 14 ini kita hapus. Jadi nanti subgrup ini kita hapus. Dihapus semuanya. Terus kita ulang lagi. Kita hitung X bar dan R-nya, terus kita hitung peta kendali X, terus kita hitung peta kendali R-nya lagi. Tapi yang berubah nanti nilai N-nya. Karena misal tadi kan 14 itu dibuang 1, jadi N-nya tuh sisa 19. Gitu. Otomatis nanti ini juga berubah, ini juga berubah. Nah, kita lakukan seperti itu sampai semuanya datanya terkendali. Nah, ini cara mencari nilai A2, D3, dan D4 tadi ya. Di sini jumlah subgrupnya itu ada 5. Jadi, untuk menentukan nilai A2-nya itu, kita lihat di sini. Subgrup saja yang 5. A2-nya segini, terus D4-nya segini, D3-nya ini tidak ada, jadi nilai 0. Nah, atau gitu. D2-nya juga segini. Jadi yang dilihat itu jumlah subgrup setting ini. 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi kita ambil tuh yang di sini. Oke. Terus kita disuruh cari kapabilitas prosesnya. Kita tentukan dulu USL dan LSL-nya. Tadi spesifikasinya itu di soal, ini spesifikasinya 2225 plus minus 2. Jadi USL-nya itu 2225 tambah 2, 2227, dan LSL-nya 2223. Tapi kita cari dulu nilai deviasinya, standar deviasi. Rumusnya ini, R bar dibagi D2. R barnya 16,8, tadi kita sudah cari. Terus D2-nya, yang ini, D2-nya. Nih, 2,326. Jadi kita dapat nilai S-nya itu, atau standar deviasi, 7,223. Baru kita hitung CP, terus CPU dan CPL, dan kita dapat CPK. Rumus CPU itu USL min LSL dibagi 6S.
tinggal kita masukin, dapat hasilnya segini. Terus CPU, ikutin rumus saja, USL min X bar dibagi 3S. X bar ini tadi yang sudah kita cari ya, X bar yang ini. Yang ini. Nah, yang ini. Ini dong. Tinggal ikutin rumus, tinggal kita masukin angkanya, kita dapat CP, CPU, dan CPL. Terus CPK-nya bagaimana? CPK itu ya nilai minimum dari CPU dan CPK. CPU dan CPK mana yang minimum? Yang paling minimum adalah nilai CPU 0,0747. Jadi nilai CPK 0,0747. Terus kita analisis bagaimana kemampuan prosesnya dari nilai CPU dan CPK. Tapi kita harus tahu dulu bagaimana cara menganalisisnya. Kriteria CP. Kalau CP-nya lebih dari 1,33, berarti prosesnya baik. Kalau di antara 1 dan 1,33, prosesnya baik. Kalau kurang dari 1 berarti rendah. Terus kriteria CPK-nya bagaimana? Kalau CPK-nya sama dengan 1, maka proses menghasilkan produk yang sesuai spek. Kalau kurang dari 1, maka produknya itu tidak sesuai spek. Gitu. Terus kriteria CP dan CPK-nya. Kalau CPK itu sama dengan CP, maka prosesnya terjadi di tengah. Kalau CP atau CPK itu tidak sama, maka proses itu off center. Berarti rata-rata proses itu tidak berada di tengah-tengah spek gitu. Jadi kita analisis CP-nya tadi 0,092 kurang dari 1 berarti kapabilitas prosesnya sangat rendah. Terus CPK-nya juga kurang dari 1 berarti proses itu produknya itu tidak sesuai spek gitu. Nah, terus CP dan CPK-nya juga tidak sama, di mana CP itu lebih besar dari CPK, berarti proses itu dianggap off center. Terus kita lanjut ke bagian B, peta kendali. Grafik peta kendali. Nah, peta kendali X yang ini, terus peta kendali R yang ini. Jadi kita buat grafik. Tadi di sini nilai UCL-nya. Yang nah, yang ini LCL. Yang ini CL. Nah, yang oranye ini yang kita masukin di grafik itu ialah data dari X bar yang tadi. Nah, data ini kita masukin grafik ini juga sampai ke yang 20. Masukin. Begitupun dengan yang R. Ini nilai UCL-nya. Ini LCL, terus ini CL-nya tadi yang di peta kendali R. Terus yang garis-garis oranye ini nilai R-nya tadi, yang sejuk, yang 20R tadi masukin. Nah, terus kita lihat ini kan di batas kendali semua, jadi prosesnya terkendali, ini juga terkendali. Nah, yang ini peta kemampuan prosesnya. Peta kendali X yang tadi, cuma ditambahin nilai USL sama L. Nanti kita lihat, kan tadi katanya prosesnya tuh kapabilitas proses rendah dan tidak sesuai spek. Bisa kita lihat ini data sampelnya yang garis kuning ini, dia tuh sangat jauh berada di rentang spek atasnya segini, spek bawahnya segini, sedangkan dia berada di luar garis itu. Nah, jadi analisis kita benar, dia tidak sesuai spek dan prosesnya rendah gitu. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini mengenai peta kendali P. Nah, peta kendali P ini adalah salah satu dari peta kendali atribut yang biasanya itu grafiknya dipakai untuk memantau apakah jumlah produk cacat masih dalam batas yang diperbolehkan. Nah, terus kita langsung masuk ke soal. Ya, jadi di sini ada sebuah perusahaan yang melakukan inspeksi terhadap produksi botol kaca selama 20 hari. Setiap hari diambil jumlah sampel yang berbeda-beda. Lalu dihitung jumlah botol cacat. Data hasil inspeksinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabelnya.
kolom yang pertama menampilkan jumlah hari. Jadi data diambil dari 20 hari. Kemudian jumlah sampel di kolom kedua, simbolnya N. Di sini jumlah sampel atau N itu berbeda-beda setiap harinya. Kemudian ada jumlah cacat per harinya. Dan ini ada nilai proporsi cacatnya atau perbandingan P sama dengan D per N. Jadi jumlah cacatnya dibagi jumlah sampel. Jadi contoh misalkan 0,05 ini didapat dari 9 dibagi 180. Kemudian ini juga ada 0,066667 ini didapat dari 10 dibagi 150. Dan seterusnya sampai ke hari ke-20. Nah, selanjutnya di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai UCL, CL, dan LCL yang tepat hingga diperoleh semua data berada dalam batas pengendalian. Nah, di sini ada notes, revisi perhitungan jika terdapat data yang berada di luar batas kendali. Nah, jadi nanti nilai nilai proporsi cacatnya ini kita akan lihat apakah ada yang di luar dari UCL dan LCL-nya atau disebut juga sebagai outlier. Nah, jadi kalau ada satu saja data outlier, maka perhitungan atau iterasinya kita ulangi kembali. Dan yang B, gambarkan peta kendali dari perhitungan pada poin A. Nah, jadi nanti kita akan membuat peta kendali P-nya. Nah, selanjutnya untuk jawaban, step pertama, kita akan menghitung rata-rata proporsi cacat. Di sini simbolnya P bar. Kemudian ada step kedua, menghitung batas kendali tiap-tiap hari. Nah, kemudian ini kita kerjakan dulu yang step pertama. P barnya rumusnya itu sigma DI. Sigma DI ini maksudnya adalah jumlah dari D itu tadi jumlah cacat. I di sini tuh menggambarkan hari ke. Jadi misalkan hari ke-1 berarti I-nya diganti 1. Hari kedua I-nya diganti 2. Nah, simbol sigma ini menandakan penjumlahan. Jadi nanti dari hari ke-1 sampai hari ke-20 itu dijumlahkan semua. Nah, di sini kalau kita jumlahkan D-nya dari hari pertama ini 9, kemudian hari ke-20 ada 7 cacat, total ada 202. Nah, kemudian dibagi dengan sigma NI atau penjumlahan dari jumlah sampel atau N pada setiap harinya. Nah, ini kalau kita jumlahkan di sini hasilnya adalah 3770. Setelah kita bagi, ternyata hasilnya adalah 0,053581. Ini adalah nilai P bar-nya. Nah, selanjutnya setelah P bar-nya didapatkan, kita lanjut ke step yang kedua untuk menentukan UCL, CL, dan LCL. Nah, untuk CL sendiri itu tidak perlu kita hitung ulang karena CL-nya adalah P bar itu sendiri. Kemudian untuk UCL rumusnya P bar ditambah 3 kali akar P bar dalam kurung 1 min P bar per NI. NI-nya ini tadi jumlah sampel dari I-nya atau harinya. Kemudian LCL rumusnya tidak jauh berbeda dari UCL, tapi kalau UCL ditambah, LCL dikurang. Jadi rumusnya sama aja ya. Hanya beda tambah dan kurang. Oke, selanjutnya ini adalah iterasi yang pertama. Maksudnya perhitungan hari yang ke-1. Setelah kita masukkan, tadi P bar-nya itu 0,05 sekian ditambah 3 dikali akar dalam kurung P bar-nya juga 0,05 sekian tadi, 1 dikurang P bar per 180. Tadi kita tahu NI dari hari pertama itu nilainya 180. Dan didapat hasilnya 0,103935. CL-nya adalah P bar itu sendiri. Kemudian untuk LCL-nya sama seperti UCL, hanya beda di ini
di penjumlahan dan pengurangan kalau LCL dikurang, dan hasilnya didapat 0,003227. Perhitungan hari kedua. Rumusnya sama, yang membedakan adalah dengan perhitungan hari pertama. Kalau hari pertama tadi N-nya pakai N dari hari pertama, sedangkan kalau hari kedua N-nya ya dari hari kedua, yaitu 220. Didapat hasil UCL-nya 0,099 sekian, dan LCL-nya 0,008034. Nah, jadi kemudian perhitungan ini akan dilakukan sampai hari ke-20. Nah, perlu dicatat, karena ini jumlah harinya ada 20, dan juga N-nya itu tadi berbeda-beda, tidak sama atau tidak konstan, maka kita mau tidak mau harus menghitungnya satu persatu. Nah, tapi untuk pengerjaan supaya lebih cepat, jadi kalau kita perhatikan, tadi di soal, nah ini, karena jumlah N-nya berbeda-beda, nah ini, karena jumlah N-nya berbeda-beda, maka perhitungannya kita lakukan satu persatu dari setiap harinya. Tapi supaya lebih efisien, sebelum kita melakukan perhitungan, kita klasifikasikan dulu. Jadi contoh 180, ini ternyata kan ada yang sama. Di hari ke-10 juga 180, kemudian di hari ke-16 juga 180. Nah, jadi kalau untuk N-nya yang sama, itu tidak usah dihitung ulang. Kita langsung pakai saja hasilnya. Jadi misalkan tadi hasil dari perhitungan hari ke-1 itu LCL dan UCL sekian, berarti hari ke-10 dan hari ke-16 itu sama. Karena N-nya sama-sama 180. Begitupun untuk N yang lain yang sama juga, misalkan ada 220, 220 juga ada yang sama, yaitu di hari kedua dan hari ke-11. Begitupun yang lainnya. Oke. Nah, jadi nanti setelah hasilnya didapat sampai hari ke-20, kita periksa apakah LCL-nya ada yang negatif atau tidak. Nah, biasanya nih LCL-nya ada yang negatif. Kalau ada yang negatif, kasus seperti ini nilai-nilai yang minus itu kita ubah menjadi 0. Nah, kemudian ini tabelnya. Setelah UCL dan LCL kita dapat, jadi tadi kalau kita hitung di hari ketiga LCL ternyata ada yang minus ya, jadi diubah jadi 0. Nah, kemudian kita periksa, kan kita sudah dapat UCL dan LCL. Kita periksa apakah proporsi cacat ini ada yang di luar LCL dan UCL, atau disebutnya outlier. Nah, ternyata setelah diperiksa satu persatu, tidak ada satupun proporsi cacat yang nilainya lebih besar daripada UCL, dan juga tidak ada proporsi cacat yang nilainya di bawah LCL. Artinya tidak ada outlier. Maka kita tidak perlu melakukan iterasi atau perhitungan yang kedua. Nah, ini adalah grafiknya. Ini adalah peta kendalinya. Kita lihat di sini tidak ada yang di atas UCL dan tidak ada yang di bawah LCL. Semuanya ada di tengah, dekat dengan center line-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 mengenai peta NP. Jadi ini ada soal mengenai data sampel jumlah keluhan nasabah pada layanan bank. Di sini ada 25 subgrup ya. Tiap subgrup ada 10 sampel dan diberitahu juga jumlah cacatnya atau dalam hal ini komplainnya. Yang pertama itu 1 komplain, yang kedua 2 komplain dan seterusnya. Pertanyaannya, hitunglah nilai CL, UCL dan LCL memakai peta NP. Terus gambarkan peta kendalinya pada poin A tadi. Oke, langsung kita jawab aja yang bagian A. Yang harus kita cari dulu itu adalah rata-rata proporsi cacat atau P-nya ini. Terus yang kedua kita hitung garis tengahnya atau CL.
Terus kita hitung CL dan LCL-nya. Nah, sebelum itu kita harus cari tahu dulu total dari jumlah sampel ini dan juga jumlah cacatnya. Di sini Isau udah dikasih tahu jumlah sampelnya 250 dan number of cacatnya itu 37. Oke, kita hitung dulu nilai P bar-nya itu. Itu adalah total dari cacat dibagikan jumlah sampelnya. Jumlah sigma DI atau cacatnya itu 37 dibagikan jumlah sampelnya 250 sehingga dapat P bar-nya itu 0,148. Lalu kita juga cari CL. Nah, CL-nya adalah nilai NP-nya itu. Nilai NP-nya itu N-nya berapa? N-nya tadi N itu maksudnya jumlah ukuran sampelnya tiap subgrup. Itu ada 10. 10 dikalikan P bar-nya tadi 0,148 sehingga dapat CL-nya itu 1,48. Nah, pada kasus NP ini nilai N itu selalu konstan, tidak seperti kasus P yang di soal nomor 2 tadi. Maka perhitungannya cukup satu kali. Terus kita hitung UCL dan ACL-nya. Rumus UCL-nya itu NP ditambah 3 akar dari NP dikalikan 1 kurang P bar. Langsung kita masukin aja angka-angkanya. 1,48 tambah ini, sehingga didapatlah hasilnya itu UCL-nya 4,84877. UCL juga sama seperti UCL, hanya beda di plus minusnya. Di sini NP minus 3 dikalikan akar NP dikali 1 min P. Kita masukin angka-angkanya sehingga dapat hasilnya itu LCL itu minus 1,88. Nah, pada kasus ini kalau minus maka kita ubah ke 0. Jadi LCL-nya 0. Iterasi pertama selesai. Terus harus kita lakukan selanjutnya adalah cek apakah dia terkendali. Kita lihat dari data ini, data number of defective, apakah ada yang di luar batas UCL dan di luar batas ECL. Kita lihat UCL-nya itu 4,84. Kita cek apakah ada jumlah cacat yang lebih dari 484. Di sini tidak ada, jadi UCL-nya aman. Terus kita lihat nilai UCL-nya 0. Apakah ada jumlah cacat yang kurang dari 0? Harusnya sih enggak, karena memang enggak ada yang kurang dari 0. Jadi, karena semuanya terkendali, tidak masih dalam batas UCL dan CL, jadi kasusnya terkendali. Tidak perlu kita iterasi ulang. Kalau tidak terkendali, caranya ya sama, kita hapus. Misalkan di sini 20, dia 5, kan dia melebihi UCL. Jadi nanti 20 ini kita hapus. Ini kita hapus. Jadi nanti kita hitung ulang semua langkah ini, tapi nanti N-nya berubah. N-nya bakal N-nya akan berubah. Tadi kan 250. Nah, tadi karena kurang 1 jadi 240. Seperti itu. Nah, nanti ini juga bakal berubah, 250 ini juga bakal berubah, kalau seandainya kita iterasi ulang. Jadi ini dapat semua datanya, UCL, ACL, dan ACL. Terus kita buat peta kendalinya. Nah, peta kendali seperti ini. Yang biru ini UCL, terus ACL-nya 0, ke garis paling bawah ini. Terus CL-nya, center line-nya yang oranye ini. Nah, terus yang garis kuning ini adalah proporsi ini ya, jumlah cacatnya. Yang ini. Yang 1, 2, 3, 2. Ini 1, 3, 2, dan seterusnya. Jadi seperti itu cara membuat peta kendali NP.